Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tenang, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau kuatkan
untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Boleh tuh sama kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya Tuhan, berilah ketekunan kepadaku, supaya aku bertahan dalam tiap kesengsaraan yang harus kualami. Marilah kita berdoa. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku,
semuanya seperti beban yang berat, yang menjadi terlalu berat bagiku. Kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Amin. Amin. Teman-teman tetap berdiri ya. Tuhan, mari kita puji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Langit dan Bumi, pujilah Tuhan. Kita datang bukan karena layaknya kita, tapi karena kasih yang mengampuni kita. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke pengakuan dosa, kita angkat satu lagu pujian mengampuni.
dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan hati untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan kesalahanku, dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah terdengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita naikkan pujian dengan iman. Aku percaya Tuhanku ajaib.
Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Berdaya seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Kau, daya seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Kau Tuhan, seperti Engkau yang begitu mengasihiku, mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali katakan dengan percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya Tuhan, percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun Saudaraku, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan saudara di seluruh dunia ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, hidup yang kekal. Amin. Kita punya Allah yang tidak pernah lepas tangan. Maka dari itu kita angkat satu lagu pujian, Allah Peduli. Pembimbing untuk kita hari ini menghantarkan khotbah yang akan kita dengarkan tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya di dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Amin.
masuk ke doa syafaat. Kepada yang bertugas dipersilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, membawa setiap pokok doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus menjaga, memelihara dan menyertai kami sampai hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini Tuhan untuk bisa beribadah bersama, menaikkan pujian dan penyembahan bagi nama-Mu yang kudus di tengah segala kesibukan sekali dan rutinitas kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan atas komunitas rohani yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk setiap pribadi yang Engkau tempatkan di sekeliling kami, yang mendampingi kami dan mendukung pertumbuhan iman kami. Sungguh besar kesetiaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini di hadapan-Mu kami datang mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Di hadapan-Mu yang Maha Kudus, kami mengakui segala dosa dan kelalaian yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Seringkali Tuhan kami lalai dalam melaksanakan kehendak-Mu. Seringkali ya Tuhan kami jatuh dalam godaan dan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, basuhlah kami dalam darah Kristus yang kudus, agar kami dapat menghadap-Mu dengan hati yang bersih dan layak untuk menjalani ibadah ini. Sucikanlah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir dan menuntun setiap bagian dari ibadah ini, dari awal hingga akhir. Kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Saul Rudi Nixon Siagian, yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang disampaikan bukan berasal dari hikmat manusia, tetapi dari kuasa dan kebenaran-Mu sendiri. Urapilah dan pakailah dia ya Tuhan, agar firman yang disampaikan penuh kuasa dan kebenaran. Kiranya firman yang disampaikan menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi para pelayan liturgi dan pujian, baik WL, singers, pemusik maupun setiap pribadi yang melayani di mimbar. Urapi mereka dengan talenta yang Engkau berikan, dan jadikanlah mereka saluran berkat-Mu, agar pujian yang dinaikkan sungguh dari hati yang tulus dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para pembina dan pemimpin pelayan kami, Bapak Kris, Bapak Jasper, dan Bunda Eta. Engkau yang tahu setiap jari lelah mereka dalam membina dan mendampingi kami ya Tuhan. Kuatkan tubuh mereka, beri mereka sukacita dalam membina dan mendampingi kami. Teguhkan semangat mereka dan penuhi mereka dengan kasih dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus mengalir melalui hidup mereka, agar setiap pelayanan mereka menjadi kesaksian nyata tentang kebaikan dan kuasa-Mu. Jadikan mereka terus sebagai terang dan teladan bagi kami para mahasiswa, agar kami pun terdorong untuk melayani dengan tulus dan setia. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kelancaran studi kami, khususnya bagi mereka yang sedang mencari tempat magang. Engkau bukakanlah pintu-pintu kesempatan yang terbaik sesuai dengan minat dan jurusan mereka. Bagi yang sedang menjalani magang, berikanlah mereka kemampuan untuk belajar hal baru, beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Bagi yang sedang menyusun tugas akhir atau skripsi Tuhan, berikanlah mereka fokus, ketekunan, dan bimbingan yang tepat daripada para dosen. Biarlah ya Tuhan mereka dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi mereka dengan baik dan tepat waktu. Kami juga berdoa untuk setiap kami di sini yang akan menghadapi ujian akhir semester, tugas-tugas besar maupun presentasi penting. Berikanlah kami ketenangan, daya ingat yang baik, dan kemampuan untuk mengungkapkan apa yang telah kami pelajari ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan takut. Biarlah setiap proses pembelajaran yang kami jalani, kami kerjakan dengan semangat, disiplin, dan senantiasa bergantung penuh padamu Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Bapa, kami juga membawa masa depan kami ke hadapan-Mu sebagai anak-anak muda.
Kami seringkali bimbang dan khawatir tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, kami mohon berikanlah kepada setiap kami hikmat-Mu dalam menentukan arah hidup, pilihan karir, dan setiap keputusan yang penting yang harus kami ambil. Biarlah setiap jalan hidup kami Engkau yang tentukan dan arahkan sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Biarlah kami tidak salah langkah, melainkan selalu berada dalam rencana terbaik-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi tiap kami yang belum memiliki pasangan. Kiranya Engkau menganugerahkan jodoh yang terbaik yang hanya dari-Mu, yang sepadan secara iman dan karakter, yang dapat menjadi penopang dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang telah menjalin relasi. Kami memohon agar setiap relasi kami dipenuhi dengan kasih Kristus dan tidak menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani, tetapi justru saling membangun, mendukung satu sama lain. Tuhan, ya Tuhan, kami juga mendoakan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini. Biarlah gereja-Mu terus menjadi terang dan garam di dunia tengah masyarakat yang semakin jauh dari-Mu. Berkatilah setiap pelayanan gereja. Biarlah setiap pelayanan gereja menjangkau lebih banyak jiwa, terlebih generasi muda, untuk mengenal kasih Kristus dan mengalami perubahan hidup. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang sangat Kami cintai, ya Tuhan. Jauhkanlah bangsa ini dari segala perpecahan, bencana, dan kekacauan. Anugerahkanlah damai sejahtera dan keadilan di seluruh pelosok negeri. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, ya Tuhan, dari tingkat tertinggi hingga terendah, agar mereka dapat memimpin dengan hati yang bijaksana, takut akan Engkau, dan mengedepankan kesejahteraan seluruh rakyat, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah menaikkan setiap kerinduan hati kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa anak-Mu, ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa agar firman yang kami terima pada hari ini tidak hanya berhenti di telinga kami, tetapi juga mengubahkan hati, pikiran, dan perilaku kami, ya Tuhan. Kuatkan kami, ya Tuhan, agar setiap kami mahasiswa dapat hidup sebagai terang Kristus di kampus kami, ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, dan di setiap lingkungan tempat kami berada. Biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu, menjadi kesaksian bagi kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih, Tuhan, atas segala anugerah dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Segala pokok doa yang telah kami naikkan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali katakan sungguh-sungguh mengalir kuasa dari tempatmu hati ini. Kuasa dari tempatmu hati ini. Bapa tetap mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Tidak ada tempat yang lebih indah selain ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Tidak ada, Tuhan, tempat yang ternyaman, tempat di mana Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Itulah tempat kami yang terindah, ternyaman. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kehadiran Tuhan yang nyata di tempat ini. Tuhan bukan hanya wacana dalam pikiran, tetapi Engkau adalah pribadi yang hidup. Kami bisa merasakan, kami bisa menjamah. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau menjamah kami semuanya dengan cara-Mu sendiri. Engkau berbicara, Tuhan, melalui hamba-Mu. Engkau berbicara kepada setiap pribadi, anak-anak-Mu di tempat ini. Karena setiap pribadi, Engkau tahu, Tuhan, kebutuhan hidup mereka. Engkau tahu pergumulan hidup mereka. Engkau tahu penderitaan yang sedang mereka alami. Oleh karena itu biarlah Tuhan, pribadi lepas pribadi, Kau menjamah mereka. Tolong hamba-Mu, Tuhan, hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman yang ditabur di tempat ini menjadi benih yang kekal, yang mentransformasi setiap hidup kami, mentransformasi pikiran kami, Tuhan, sehingga kami boleh melihat dengan cara yang baru, kami boleh memandang dengan cara yang surgawi, Tuhan, setiap persoalan yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bisa lebih keras, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Topik kita berbicara tentang tujuan di balik penderitaan. Ya. Next. Penderitaan dalam kehidupan mahasiswa. Sebelum saya bahas tentang penderitaan dalam kehidupan mahasiswa, secara umum penderitaan kira-kira ada beberapa ya. Yang pertama, penderitaan karena dosa. Ya, saya tidak akan bahas banyak. Orang menderita karena dosa. Yang kedua, penderitaan karena aniaya, karena nama Tuhan. Karena dia seorang Kristen, karena dia ikut Tuhan, akhirnya dia mengalami penderitaan. Yang ketiga, penderitaan karena sesuatu yang alamiah. Sakit kadang-kadang itu karena sesuatu yang alamiah. Karena usia, akhirnya fungsi-fungsi tubuh tidak berjalan maksimal. Itu juga penderitaan. Ada juga penderitaan yang sebenarnya didesain oleh dia. Penderitaan yang memang dia mau ambil karena dia ingin mencapai sesuatu. Jadi kira-kira ada 4 penderitaan itu. Tetapi secara khusus yang dibahas oleh Yakobus yang menjadi nats kita, itu lebih ke arah penderitaan karena nama Tuhan. Tapi saya akan coba ulas beberapa hal. Adik-adik di tempat ini, tentu kita semuanya tidak ada yang terlepas mengalami cobaan, mengalami penderitaan.
Kalau lihat wajah-wajah di sini ternyata ada yang sedang menderita, kelihatannya ya. Coba lihat kiri kanannya ya. Coba lihat kiri kanannya sedang menderita enggak gitu ya. Bilang ada Tuhan yang sanggup menolong ya. Ya. Lihat wajahnya. Saya tidak tahu menderita atau belum sarapan karena beda sedikit ya. Karena dua-duanya penderitaan. Mahasiswa dalam tekanan akademis, nilai-nilainya tidak sesuai harapan, mungkin skripsinya banyak dicoret. Saya punya anak, ini kuliahnya udah lebih dari 6 tahun. Kenapa? Karena dia mengalami penderitaan ketika dia selesai skripsi, dosennya menolak. Kenapa? Karena sudah tidak relevan. Karena waktu itu dia bahas, dia jurusan ilmu komputer, dia buat aplikasi kesediaan kamar ICU COVID. Tetapi ketika skripsi itu selesai, COVID sudah melandai dan dosennya nggak mau lanjut proses itu. Akhirnya sudah tahu ya, kalau skripsi sudah selesai hampir sidang, tetapi kemudian dibatalkan, itu sakitnya seperti apa. Dan dia menderita sampai hanya 1 tahun dia tidak mau selesaikan itu. Baru sekarang tahun berikutnya dia sudah mulai mencoba ulang dengan judul yang baru. Tentu penderitaan. Di kampus-kampus tertentu orang-orang Kristen mengalami penderitaan. Kalau di sini kayaknya enggak. Di kampus-kampus tertentu untuk lulus agak sulit gitu ya. Karena nama Tuhan. Karena ada embel-embel agamanya Kristen. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih, saya tidak akan bahas itu. Nah, anak saya sempat nyalahin saya. Bapak sih saya suruh kuliah. Harusnya saya nggak kuliah, saya kerja aja di Alfamart, nggak apa-apa. Sudah bisa bayangkan. Aku suka ngurus beres-beres barang. Itu penderitaan. Bagi orang tua kan, waduh kok anak saya nggak mau kuliah, walaupun akhirnya dia mau kuliah. Saya pernah juga mengalami penderitaan karena saya kuliah S3. Mengalami penderitaan dalam mahasiswa juga waktu itu. Saudara bisa bayangkan, saya sudah buat ini ujian proposal disertasi. Jadi ketika pembimbing utama saya, ketika giliran saya maju, ternyata dia marah besar. Dia tanya saya, Pak Saul, kalau ke toko buku yang dilihat apa? Covernya ada daftar isi. Dia cerita saya, karena waktu itu daftar isi saya susulkan gitu, karena ada kesalahan, jadi saya stempelkan. Ternyata buat dia itu sesuatu yang fatal gitu. Masa mau jadi dokter selembar disisipin gitu. Dan dia bilang, saya nggak mau baca proposal Bapak. Waduh, itu sudah bayangkan. Pengujinya ini seorang ketua sinode gitu. Dan dia katakan, saya tidak mau baca proposal Bapak. Saya sebenarnya udah putus asa. Saya ngapain saya harus selesaikan penderitaan ini gitu kan? Lebih baik saya selesai aja. Nggak masalah. Saya kan orang kerja, saya pikir. Saya kan nggak terlalu perlu amat. Saya pikir sempat terpikir begitu. Kenapa? Karena sok gitu kan, diperlakukan seperti itu. Saya nggak mau baca. Jadi dia sama sekali nggak baca. Tapi saya lihat anugerah Tuhan. Dosen-dosen yang lain meloloskan saya. Ketika pengumuman, Pak Saul bisa lanjut ke bab berikut. Saya kaget. Kenapa saya bisa lulus padahal pembimbing utama saya udah begitu? Ya Pak, tadi rupanya sebelum saya, mahasiswa yang pertama diuji itu ngelawan terus sama dosen-dosen pengujinya. Akibatnya ternyata dia emosi, dan ketika saya masuk dia sedang emosi. Jadi kami tahu perjuangan Bapak lanjut. Jadi saudara lihat, kita semua mengalami penderitaan. Kemudian yang sering sekali dihadapi oleh para mahasiswa adalah masalah hubungan orang tua, teman, pacar. Kan di situ sudah mulai ya, konflik teman hidup biasa ya, udah muncul ya. Entah diputusin atau memutuskan. Seorang teman saya datang kepada saya ketika dia baru diputuskan gitu.
pacarnya lari dengan selingkuhan. Terus saya bilang kepada dia, bro, nggak apa-apa kamu diputuskan, yang penting kamu jangan memutuskan. Nggak apa-apa diputuskan, yang penting kamu tidak memutuskan. Karena beda, saudara, diputuskan dengan memutuskan. Beda. Seorang laki-laki memutuskan itu sesuatu yang tanda tanya besar. Bagaimana dia tanggung jawab dia memulai sebuah hubungan. Oleh karena itu saya bilang ke dia, akhirnya dia lebih tentram gitu ya. Walaupun cukup menderita, tapi dia lebih terhibur. Nah, yang berikut, seringkali orang-orang muda mengalami konflik dengan orang tua karena ada generation gap, udah berbeda cara pandangnya, sangat berbeda. Saya harus menyesuaikan berbicara dengan anak-anak saya. Kenapa? Cara pandang mereka sudah sangat berbeda. Dan satu hal lagi, seringkali para anak-anak muda ini menyimpan kepahitan kepada orang tua. Saya pernah survei satu jemaat ketika saya khotbah di satu tempat. Tolong isi satu lembar kertas, apa sih persoalan utama kamu? Yang muncul ternyata adalah kepahitan. Yang paling tinggi itu kepahitan kepada orang tua. Saya kaget. Persentase tertinggi itu persoalan dengan orang tua. Dan akhirnya kami butuh waktu lama untuk namanya pelayanan pemulihan bagi orang-orang muda ini, supaya mereka bisa berdamai dengan orang tua. Walaupun mungkin tidak terlihat, tetapi seringkali itu yang menjadi persoalan anak-anak muda. Bahkan ada satu wanita, saya mungkin pernah cerita di sini. Ada satu wanita yang menjadi lesbian. Itu gara-gara dia diperlakukan buruk oleh papa, sehingga dia benci kepada laki-laki. Dan dia ada dalam satu pelayanan, kok rapat terus dengan, kok akrab banget dengan berdua ini, sampai akhirnya ketahuan mereka menjalin hubungan. Akhirnya kami harus layani. Dan ketika dilayani, ketika foto ayahnya itu diberikan kepada dia, dia marah besar. Dia perlu pelayanan kelepasan. Sekarang jadi istri seorang misionaris, tinggal di Brasil. Terus lihat, itu salah satu contoh bagaimana konflik dengan orang tua itu mungkin hari ini kelihatannya baik-baik, tapi saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan adik-adik tempat ini tidak seperti tadi hasil survei saya di sebuah gereja. Tapi kalaupun ada di antara adik-adik tempat ini yang mengalami penderitaan oleh karena masa lalu dengan orang tua, ini waktunya engkau mengalami pemulihan. Engkau mengalami pemulihan. Engkau perlu melepaskan pengampunan bagi orang tua. Yang ketiga, ketidakpastian masa depan. Kerja di mana? Ini kan masa-masa yang buat kita ini masa-masa penting buat para mahasiswa. Setelah saya lulus mau kemana? Next, kita lihat ayat yang pembahasan kita dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 5 dengan pembimbingan dari Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Roma 8 tadi yang sudah dibacakan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next, kita lihat sekilas surat Yakobus. Jadi surat Yakobus ini ditulis oleh saudara Yesus yang bernama Yakobus, ditujukan
audiensnya itu adalah orang-orang Kristen Yahudi yang teraniaya. Jadi ketika Stefanus mati martir, kemudian terjadi penganiayaan besar waktu terhadap gereja yang mula-mula, maka banyak orang pergi jadi pengungsi. Mereka melarikan diri dari Yerusalem karena mereka dikejar-kejar, dan mereka ada di banyak tempat di lokasi. Dan Yakobus perlu meneguhkan iman mereka bahwa pencobaan yang mereka sedang alami, penderitaan yang sedang alami, punya sesuatu tujuan yang mulia dari Tuhan. Itu yang terjadi ketika Yakobus menulis surat kepada jemaat di 12 jemaat mereka. Yakobus menyebutnya di perantauan. Saudara bisa bayangkan, mereka sedang menderita. Saudara bayangkan ya, kalau orang mengungsi itu biasanya dia tidak bisa bawa rumahnya. Nggak sempat, saudara, mungkin bos dalam zaman dulu tak ada surat-surat. Mungkin hanya barang-barang yang bisa dibawa. Mereka kemudian melarikan diri ke berbagai kota, ke berbagai tempat yang aman. Oleh karena itu, selain mereka sedang teraniaya, mereka sedang ada dalam penderitaan karena kemiskinan. Nah, dalam keadaan seperti itulah kemudian Yakobus tadi nulis surat kepada mereka, yaitu supaya mereka memiliki pola pikir, anggapan bahwa pencobaan yang mereka sedang alami, penderitaan yang mereka alami, mereka harus cara pandang dengan cara pandang yang baru, yaitu memandang dengan sukacita, memandang dengan bahagia. Nanti kita akan lihat kenapa Yakobus kok menganggap bahwa penderitaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa Yakobus mengatakan itu? Karena Yakobus melihat dengan cara pandang yang sorgawi. Saudara, di Mazmur pasal yang ke-73, Asaf bermazmur, dan dia mengalami kebingungan dengan keadaan di sekitarnya. Dia merasa ke orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya bahagia, sukses. Kok saya sepertinya selalu mengalami kesulitan? Dia bingung dengan keadaan di sekitarnya. Kok orang-orang sepertinya berhasil, padahal mereka tidak mengenal Tuhan. Di Mazmur 73:17 kemudian dikatakan, sampai aku masuk ke rumah Allah, sampai akhirnya dia mengalami pengertian. Ada yang dikasih Tuhan, ketika kita sedang mengalami penderitaan seperti yang diceritakan oleh Yakobus sedang meminta supaya mereka mentransformasi pandangan mereka, mengubah pandangan mereka dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara pandang dari rumah Tuhan. Asaf akhirnya dia menyadari nasib mereka dan bagaimana masa depan dia setelah dia datang di rumah Tuhan, dan Tuhan membuat dia mengerti. Kata kunci dari kitab Yakobus 1 ayat 2-5 yang pertama, sukacita. Ini berbicara kebahagiaan, ini berbicara tentang sesuatu pilihan aktif, jadi bukan pasif, tetapi ini suatu tindakan bahwa ketika datang penderitaan, dia harus berusaha memandang yang membuat hati dia tetap bahagia. Jadi pilihan ketika menghadapi penderitaan. Sekali lagi, ini sedang berbicara tentang penderitaan karena nama Tuhan. Tapi nanti saya akan bahas bagaimana penderitaan yang lain. Kemudian ketekunan, perlu ketekunan untuk menghadapi sebuah penderitaan. Kemudian tujuannya supaya kamu sempurna dan utuh. Dan untuk itu diperlukan hikmat. Ini kita kata-kata kunci untuk kita memahami bahwa diperlukan hikmat untuk kita memandang yang secara manusiawi kadang-kadang kita nggak bisa memahami kenapa saya mengalami penderitaan ini. Ketika kita memperoleh hikmat itu, kita paham, oh ini maksud Tuhan dalam hidup saya. Oleh karena itu, Yakobus 1 ayat 2-5 ini berbicara respon iman yang aktif, mengubah cara pandang terhadap penderitaan sebagai sarana pertumbuhan. Ini beda, ini berbeda, melihat penderitaan sebagai sarana untuk bertumbuh. Sedangkan Roma 8 ayat 28 kita lihat next.
Menulisnya Rasul Paulus ditujukan kepada orang-orang Kristen di Roma. Kata kuncinya berbicara tentang kedaulatan Allah. Jadi ketika seseorang sedang mengalami masalah, di atasnya ada Allah yang berdaulat, Allah yang selalu lihat, Allah yang mengendalikan. Kemudian kata kuncinya segala sesuatu. Jadi penderitaan yang 4 tadi saya maksudkan masuk dalam kategori segala sesuatu. Entah engkau menderita karena nama Tuhan, entah engkau menderita karena dosa, entah engkau menderita karena engkau desain atau karena sesuatu yang alamiah. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ini ayat paralel dengan dua sisi. Yang satu, Yakobus dari sisi orang harus merespon dengan iman terhadap penderitaan, sedangkan Roma berbicara tentang dari sisi Allah, bahwa ketika engkau sedang mengalami penderitaan, ada Allah yang berdaulat, yang akan bekerja mendatangkan kebaikan lewat persoalan itu. Jadi ini satu sisi kayak mata uang, memandang penderitaan dari sisi Allah, memandang penderitaan dari sisi manusia, yaitu dengan iman. Next, kita lihat sekarang bagaimana sikap yang harus yang kita harus miliki ketika menghadapi penderitaan. Yang pertama, ini sukacita, bahagia. Ini adalah sikap aktif, bukan perasaan. Jadi bukan hanya perasaan, tapi ini kita taruhkan dalam pikiran kita. Dan itu, saudaraku, sesuatu yang kita membutuhkan firman untuk menjadi pikiran kita. Kalau dengan pikiran kita, dengan pengalaman kita, mungkin kita tidak mungkin memiliki sikap bahagia atau sukacita ketika memandang penderitaan. Kita harus menaruhkan firman Tuhan. Satu hal yang menarik, contoh, ya, ini contoh salah satu penderitaan yang tadi, penderitaan by design. Saudara kuliah ini penderitaan, betul ya? Harus 4-5 tahun terpisah dari keluarga, kemudian terpisah dari orang tua, harus berjuang menyelesaikan semester demi semester. Saudara harus belajar, kurang tidur. Itu adalah penderitaan by design. Kan kalau nggak mau menderita, saudara nggak kuliah, itu langsung kerjaan yang ngurusin bisnis papa mamanya, atau jadi petani, gitu, menderita langsung di lapangan. Ini kalau saudara lihat di 2 Timotius berbicara hal yang sama. Ikutlah menderita sebagai prajurit. Seorang atlet itu tidak akan dapat hadiah kalau dia tidak mengikuti rule. Jadi saya mau sampaikan, cara pandang kita tentang penderitaan itu kira-kira mirip seorang atlet yang sedang berlatih. Dia rela menderita karena dia tahu kalau dia berlatih dengan tekun, dia tabah, maka satu kali kelak dia akan mencapai kesempurnaan dan akhirnya dia mencapai satu titik di mana dia menjadi juara. Saudara, jangan bayangkan pemain-pemain bulu tangkis top itu hidupnya enak, saudara. Nggak enak, saudara, hidupnya. Mungkin lebih enak, saudara. Mereka menghabiskan berjam-jam waktunya latihan fisik. Dari mulai bangun mereka harus berlatih, harus berlari, kemudian latihan game berjam-jam. Mereka nggak boleh makan seperti saudara. Saudara bisa makan KFC tiap hari, saudara bisa minum boba tiap hari. Mereka diatur sebetulnya makanannya. Mereka harus makan sesuai dengan arahan ahli gizi. Tapi mereka rela menderita bertahun-tahun di pelatnas karena mereka memandang jauh ke depan sebuah piala yang mereka ingin capai. Oleh karena itu, demikian juga kita yang sedang berkuliah, kita tahan menderita dengan satu harapan, satu sekali kelak saya diwisuda, dan dengan ijazah yang saya dapat saya bisa bekerja. Kan itu tujuan. Itu namanya penderitaan yang didesain. Oleh karena itu ini mirip dengan penderitaan karena nama Tuhan.
penderitaan karena nama Tuhan. Dia tahu bahwa penderitaan karena nama Tuhan itu gak semua orang dapat, saudara. Itu adalah kasih karunia ketika orang harus menderita karena nama Tuhan. Saudara yang besar di Bandung seperti saya pernah mengalami masa-masa itu. Penderitaan bukan hanya karena nama Tuhan, karena ras juga gitu. Saya di Ijazah sampai hari ini tidak ada marga saya. Saya tanya kepada bapak saya lahir di Bandung tahun 67. Jadi bapak saya sudah dari tahun 60-an tinggal di Bandung, kuliah di Bandung. Kenapa nama saya nggak ada marganya, Pak? Ya supaya kamu nggak dibully. Jadi di sekolah, jadi ijazah saya sama sekali nggak ada marganya, karena dulu papa saya pengen anak-anaknya itu aman. Padahal tetap nggak aman, sudah ketahuan ini Batak makan anjing. Jadi waktu masih kecil itu kita sering dibully kayak gitu ya. Rentenir, waduh, itu hal yang biasa kita dengar waktu itu. Sekarang mungkin nggak seperti itu. Tapi masa-masa itu masa-masa yang memang harus tahan mental. Teriakan-teriakan kalau anak-anak berantem atau tersinggung kepada saya itu pasti Batak makan anjing. Dan bukan hanya itu, saya masih SMP itu belajar agama harus belajar agama yang lain. Nggak ada agama Kristen, nggak ada. Jadi saya 3 tahun harus belajar agama yang bukan agama saya. Itu kan penderitaan. Sampai saya hafal, agak doa-doa tertentu saya hafal. Sampai sekarang bayangin udah puluhan tahun saya masih. Ya ayyuhal zina amanu aufu. Itu masih ingat, terpatri saudara. Karena dari 3 tahun belajar agama. Itu penderitaan yang mungkin hari-hari ini kurang kita alami, tapi masa-masa itu masih saya sering alami. Jadi saudara lihat, kita perlu mensyukuri apa yang terjadi dengan situasi kita. Saudara, kalau engkau sedang mengalami penderitaan karena nama Tuhan, atau penderitaan by design tadi, karena memang kau berkuliah berarti kau masuk dalam penderitaan, maka ingatlah bahwa kita perlu cara pandang yang jauh ke depan, cara pandang yang melihat hasil akhirnya apa sih dari penderitaan. Ini jelas kalau kuliah kan hasil akhirnya kita wisuda dan kita bekerja cari tempat yang terbaik. Kalau kita kau tidak punya pandangan itu, mungkin kau akan capek juga kuliah, mendingan langsung nikah atau langsung kerja gitu. Oleh itu mari syukuri bahwa penderitaan yang sedang kita alami dalam perkuliahan, dalam 4 atau 5 tahun perkuliahan adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan buat kita. Next. Kemudian yang berikut, tahan hingga tuntas. Ketekunan. Ini mirip seperti proses tanah liat dibentuk jadi keramik. Itu seringkali berulang-ulang. Seorang pengrajin itu dia ingin membuat vas bunga yang sempurna. Oleh karena itu mungkin dia harus hancurkan bentuk ulang, hancurkan bentuk ulang. Mungkin hidupmu seperti itu. Mungkin kau pernah mengalami seperti vas bunga yang gagal dibuang, tetapi pemilik itu kemudian mendesain ulang. Ingat ayat yang tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya akan mulai sedikit masuk kepada penderitaan yang berikut yang mungkin dialami karena kegagalan kita, karena dosa kita, karena ketidakdisiplinan kita. Ingat bahwa itu masuk dalam kategori segala sesuatu Allah turut bekerja. Ketika kita mengalami proses dibentuk, sebenarnya Tuhan ingin membentuk karakter tertentu, ingin muncul dalam hidupmu. Oleh karena itu kita mengalami penderitaan.
Mungkin engkau mengalami ketemu dosen yang luar biasa, yang membuat engkau sepertinya akan gagal. Mungkin Tuhan sedang ingin karakter tertentu muncul dalam hidup. Mungkin kesabaranmu sedang dibentuk oleh Tuhan. Mungkin engkau mengalami masalah keuangan. Mungkin kirimanmu tidak lagi seperti awal. Tuhan mungkin menginginkan engkau ada karakter yang sedang dibangun dalam hidup. Next. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi penderitaan? Mintalah hikmat. Hikmat itu adalah melihat dengan lensa rencana Allah. Jadi hikmat itu kita melihat dengan tadi yang awal saya cerita, dengan lensa kacamata dari surga, sehingga kita bisa tentram. Oh, ini maksud Tuhan. Seringkali penderitaan itu membuat kita patah semangat karena kita tidak tahu apa sih maksud penderitaannya. Contoh, mahasiswa bertanya ke dosen, itu kan ketidakpahaman kita itu kan bagian dari sesuatu yang merugikan, menderita. Kita tanya sampai kita paham. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak lulus karena tidak paham, karena saudara malas tanya misalnya. Itu contoh. Bagaimana Roma 8 ayat 28 mengubah cara pandang? Nah, ini saya masuk. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali anak-anak Tuhan pun ketika dia gagal melakukan pilihan yang salah dan dia mengalami penderitaan, kemudian dia takut berdoa sama Tuhan. Saya pernah mengalami satu titik di mana saya merasa, ya ini karena salah saya. Ya saya harus alami penderitaan ini. Dan saya nggak berani berdoa. Oh, saya salah. Kenapa? Karena ketika mau berdoa pun, hati nurani saya terus menuduh, ini kan salah kamu. Kamu pantas menerima ganjaran itu. Hari ini saya beritahukan kepadamu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk ketika engkau gagal, ketika engkau memilih sesuatu yang keliru, ketika engkau berdosa, tapi engkau kemudian ingin bertobat. Allah bisa mengubahkan sesuatu yang mungkin hasilnya haruslah buruk, tetapi Allah bisa mengubahkan itu. Kenapa? Karena Allah kita itu Allah yang baik. Kebaikan Dia tidak tergantung kepada kebaikanmu. Itu yang saya alami ketika saya mengalami masalah itu. Firman Tuhan itu begitu berbicara bahwa ketika saya berdosa pun Allah sudah mati bagi saya. Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepadamu. Itu mengubahkan cara pandang saya. Waktu itu akhirnya saya mempunyai keberanian, Tuhan, iya saya salah, tapi saya tahu ada anugerah yang besar bahwa Tuhan bisa mengubahkan akibat negatif dari kesalahan saya. Sekali lagi, saya tidak tahu apa kesalahan mungkin yang pernah engkau buat dan hari ini dampak yang engkau rasakan, dan engkau mungkin merasa, Tuhan, saya malu mau minta tolong kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini kesalahan saya. Tapi saya beritahukan bahwa Allah turut bekerja untuk mengubahkan itu. Asalkan saya dan engkau datang dengan bersungguh-sungguh dengan cara pandang yang baru, bahwa Tuhan baik itu tidak tergantung kebaikanmu. Dia baik karena memang Dia Allah yang baik. Oleh karena itu sekalipun engkau dalam keadaan yang mungkin engkau ada dalam keadaan yang salah, tapi ketika engkau tahu bahwa Dia baik, datanglah dengan keberanian berdoa kepada Dia.
Saudara, tahu nggak syarat doa yang sangat penting? Yaitu keberanian. Alkitab katakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tata kasih karunia. Sekali lagi, syarat doa yang sangat penting yang sering dilupakan adalah masuk ke tata kasih karunia dengan penuh keberanian. Nah, seringkali ketika kita gagal, kita tidak punya keberanian. Doa Tuhan, ya kalau Tuhan mau jawab, jawablah, kalau tidak, tidaklah. Memang ini salah saya Tuhan. Tidak seperti itu. Kita datang dengan keyakinan bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia adalah Allah yang baik, dan kebaikan Dia tanpa syarat. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Sekali lagi, bukan karena engkau baik, Dia baik. Karena Dia memang baik. Ingat sekali lagi, Allah baik bukan karena engkau baik. Amin. Karena Dia memang Allah yang baik. Oleh karena itu, ketika engkau sedang mengalami penderitaan yang kau buat sendiri, ini firman ini buat engkau hari ini. Kesempatan engkau dipulihkan. Engkau datang dengan penuh keberanian. Tuhan, memang saya salah, tapi saya percaya bahwa Tuhan Allah yang baik. Saya mau bertobat dari kesalahan saya. Tuhan, tolong saya, sehingga dampak negatif akibat kesalahan saya ini Tuhan ubahkan menjadi kebaikan sesuai Roma 8 ayat 28. Mungkin hari ini orang ingin melempar engkau dengan kotoran karena kesalahan yang kau buat. Tetapi Tuhan bisa ubah itu tidak menjadi kotoran yang sampai kepadamu. Dia berubah jadi berkat buat hidupmu. Orang melempar dengan kotoran, tapi sampai kepadamu jadi jeruk. Ini analogi saja, bahwa engkau seharusnya mengalami akibat penderitaan yang kau buat, kesalahan yang kau buat, engkau mengalami persoalan. Saudara tahu siapa Batseba? Tahu saudara? Selingkuhannya Daud gitu ya, kalau bahasa sekarang. Dan Salomo dilahirkan dari Batseba, bukan dari istri yang kalau lihat urutannya harusnya bukan dari Batseba, tetapi pertobatan Daud, pertobatan Batseba. Allah memakai Batseba sebagai ibu dari Salomo. Saudara bisa bayangkan, kalau kita orang Batak itu ada tarombo, urut-urutan, atau apa bahasa Indonesianya silsilah. Kalau saudara baca silsilah Alkitab, engkau akan terkejut. Ada di antara silsilah yang menjadi nenek moyang Yesus itu orang seperti Batseba. Di atasnya ada lagi, saudara lihat nanti betapa Tuhan bisa mengubahkan sesuatu yang buruk sekalipun menjadi kebaikan bagi orang yang mau menerima kasih karunia. Bagian yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kampus. Ketika engkau mengalami penderitaan, engkau butuh doa dan komunitas. Ketika anak perempuan saya pindah ke Jakarta kerja di sana, satu yang saya minta, kamu harus cari komunitas yang bisa menolong engkau untuk bertumbuh. Saudara yang jauh dari orang tua, dari keluarga, ini adalah bagian dari komunitas. PMK itu adalah bagian dari komunitas di mana engkau bisa ditolong di sana. Kita butuh orang lain untuk menopang hidup kita, meneguhkan. Ketika kita sedang menghadapi masalah, kan seringkali kita bilang, aduh abang kan nggak tahu, nggak ngerasain susahnya. Ya memang nggak akan bisa, itu kesusahanmu. Tapi abangmu atau kakakmu yang lebih senior bisa memberikan advice, nasihat dari firman Tuhan. Kalau abang atau kakakmu itu juga mengalami kesusahan seperti kamu, mungkin nggak bisa ngasih nasihat. Kan sering gitu. Istri saya sedang melayani seseorang yang menurut saya
seperti tanpa harapan. Dia kena HIV dari suaminya, kemudian karena dia bandel, dia tidak minum obat HIV, dia darah tinggi, dia tidak minum obat darah tinggi, akhirnya gagal ginjal, ginjalnya rusak, paru-parunya kena. Dia sedang mengalami penderitaan yang menurut saya menjadikan. Tanpa harapan. Seringkali dia ngomong kayak gini, kan kakak nggak ngerti susahnya saya. Bisa saya bilang, ya iya saya enggak, kan saya nggak ngalamin, tapi saya bisa kasih firman buat kamu. Kalau saya seperti kamu menderita, ya saya nggak bisa kasih firman. Jadi saudara perlu ada kelompok kecil yang menolong engkau. Oleh karena itu, saya tidak tahu namanya apa, tetapi engkau perlu doa bersama-sama dengan mereka. Perlu komunitas. Kenapa? Karena Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di Amsal dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Pergaulan menentukan masa depan. Oleh karena itu, engkau harus ada dalam komunitas di mana engkau bisa dikuatkan, ditopang, saling mendoakan. Yang berikut, engkau perlu saat teduh pribadi, jurnal iman. Kau harus bangun perjalanan day by day dengan saat teduh, baca firman, doa, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau ada dalam penyembahan, ada dalam firman, maka cara pandangmu akan diubahkan Tuhan. Sehingga kau bisa melihat apa yang kau alami ke depan dengan cara pandang yang dari Tuhan. Dan kau akan melihat dengan positif. Bukan seperti yang sekarang, saudara. Berpikir positif, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi ketika engkau memiliki cara pandang yang baru dari Tuhan, engkau akan memandang dengan positif. Yang ketiga, mentorship perlu pendampingan rohani. Saya bersyukur di kampus ini ada PMK, ada Bunda Eta, ada Pak Jaspa, ada Pak Kris yang bisa menjadi mentor, ada kakak-kakak rohani yang bisa menjadi mentor. Jadi ketika kita ada dalam menghadapi penderitaan, jangan kau tanggung sendiri. Engkau punya komunitas. Jangan hanya engkau berdoa sendiri. Engkau punya mentor. Engkau bisa melewati penderitaan itu dan engkau bisa mengalami kemenangan. Terakhir, next. Ini siapa nih gambarnya? Ada yang mirip ya? Ya. Engkau sedang mengalami penderitaan. Saudara lihat gambar ini. Ini kan penderitaan. Perkuliahan ini penderitaan, dia bawa buku begitu banyak gitu. Tapi wajah dia bersuka cita, bahagia. Sekalipun di belakangnya orang mungkin nyinyir, ngapain lu susah-susah, mendingan kita clubbing. Ngapain lu susah-susah, mendingan kita jalan-jalan. Ngapain lu susah-susah, kan banyak yang gitu. Ujian ya tinggal entar aja gimana nanti. Sisip kerja, SKS ya. Kebut semalam gitu ya. Mungkin yang lain menganggap, wah kamu mah. Saya ingat dulu, di kampus saya itu digelarin remas, remaja masjid. Kenapa? Karena saya ini, dulu sebelum ada STT, saya Telkom punya namanya PHAP Tel, dengan Pak Tel. Pak Linson itu di situ, Pak Tel, saya di PHAP Tel. Saya buka persekutuan kayak PMK gitu. Itu kayaknya cikal bakal. Buat persekutuan, dan kemudian saya tunjukkan cara hidup orang Kristen yang benar gitu. Jadi saya kalau ujian duduk paling depan, nggak ada yang bisa saya bantu. Kan mereka pengen saling bantu, mereka anggap itu sesuatu yang baik. Tapi saya selalu duduk paling depan supaya tidak terlibat dalam saling bantu itu. Dan akhirnya saya digelari remaja masjid waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adik-adik tempat ini, pandanglah
penderitaan itu dengan pandangan kebahagiaan. Ini penderitaan yang by design. Ini penderitaan karena nama Tuhan. Tetapi ketika kita bicara penderitaan karena kesalahan kita, tadi saya bilang, Allah itu baik, datang kepada Tuhan. Dia sanggup mengubahkan akibat-akibat yang tidak baik menjadi sesuatu kebaikan buat hidup. Yang kedua, tahan hingga tuntas, perlu dukungan teman seiman tadi. Supaya engkau bertahan, bukan hanya engkau bangun kehidupan doa pribadi, jurnal iman sendiri, tetapi engkau perlu komunitas. Ya, entah itu di PMK, entah itu di gerejamu, atau dalam engkau perlu di mentor, ada yang membimbing kamu. Biasanya orang yang lebih senior punya cara pandang lebih wise. Yang terakhir, minta hikmat cara pandang terhadap penderitaan. Apapun jenis penderitaanmu, Tuhan, saya butuh hikmat. Hikmat itu adalah lensanya. Kita melihat dengan lensanya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau tahu setiap pribadi yang duduk di tempat ini, apa yang sedang mereka derita. Entah itu penderitaan karena nama Tuhan, entah itu penderitaan karena dosa. Dan hampir semua kami tahu Tuhan, penderitaan memang karena didesain, karena kami ingin mencapai sesuatu di kampus ini. Apapun penderitaan yang mereka sedang gumuli, hari ini biarlah Tuhan anugerahkan buat mereka pribadi lepas pribadi hikmat, sehingga mereka punya kacamata yang baru memandang penderitaan, dan mereka bisa tertawa bersukacita karena Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu dalam hidup mereka. Bahwa mereka tidak hidup sendiri, Tuhan. Ada pribadi yang ajaib, yang penuh kasih, ada beserta dengan mereka. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, tidak ada seorang pun Tuhan yang gagal ketika menghadapi penderitaan, tapi mereka bisa memenangkan Tuhan, bisa berhasil melewati itu, dan mereka mengalami peningkatan dalam iman mereka, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang mereka pergumulkan hari ini, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba sudah menyelesaikan apa yang harus disampaikan. Roh Kudus terus melanjutkan, menghidupkan firman ini sampai menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kok lemes banget sih? Ngantuk ya habis khotbah? Gak ngantuk kan? Shalom teman-teman semua. Di sini aku bakal sharing kebaikan Tuhan dalam hidup aku, tapi fun fact-nya, ini tuh kali pertama aku sharing kesaksian di ibadah seperti ini. Jadi maaf ya kalau akunya agak gugup ya. Dan aku gak terbiasa untuk ngomong yang formal-formal banget. Aku lebih nyaman kalau ngomongnya chill aja gitu. Jadi, kenalin, nama aku Jessica Florentina Arlindo Karo. Ya, seperti dari nama aku suku Batak Karo, dan aku lahirnya di Pangkalan Kerinci, tepatnya di Riau. Dan aku dari S1 Akuntansi angkatan tahun 2023. Karena di sini juga banyak mahasiswa, ya mohon izinnya Bunda Eta, Pak Kris, Pendeta Saul, aku mau cerita sedikit yang mungkin beberapa dari kita juga ngalamin pergumulan ini. Jadi, dulu tuh waktu aku mau ke Telkom, itu salah satu cobaan yang menurut aku berat banget. Aku hampir tiap hari menangis karena itu adalah titik di mana keluargaku lagi krisis ekonomi. Jujur waktu itu aku sempat ngikutin SNBT, terus aku milih Universitas Riau, tepatnya yang dekat sama rumah aku kan, biar lebih murah lah gitu. Aku pilih itu karena pilihan orang tua, tapi gak tau kenapa hati aku tuh kuat banget mau ke Telkom, padahal aku sadar Telkom itu mahal dan mungkin aku bakal beratin orang tua aku. Di situ aku sempat berdebat dengan mamaku, kita sempat nangis-nangis bersama. Aku ingat banget masa-masa itu dimana mama itu gak kasih izin aku sama sekali buat ke Telkom. Salah satu alasannya karena biaya, alasan kedua karena aku gak punya keluarga di sini.
Tapi Tuhan itu luar biasa banget. Aku gak pernah sama sekali kekurangan di sini. Aku bisa hidup, aku bisa makan, aku bisa belajar, aku bisa beli buku, aku bisa bayar BPP setiap tahun, setiap semester. Aku gak pernah kekurangan sama sekali. Dan kalau aku pikir-pikir lagi, kok bisa ya gitu? Kok bisa di tengah waktu itu kami krisis ekonomi, di tengah waktu itu aku sempat papa bilang, papa takut banget nggak bisa bayar uang kuliah kamu sampai lulus ya gitu. Tapi aku nggak tahu juga kekuatan dari mana. Yang pastinya itu dari Tuhan. Aku tetap melangkah, tetap belajar, aku tetap terusin kuliah aku di Telkom sampai suatu saat di tahun 2024 Tuhan kasih aku kesempatan buat dapat beasiswa. Jujur, itu juga titik aku merasa rendah banget karena aku ngerasa aku gak sepantas itu buat ngedapetin beasiswa itu. Aku ngerasa banyak sekali mahasiswa di Indonesia yang lebih layak mendapatkannya. Dan jujur, aku gak terlalu mendoakan itu karena dalam hati aku sudah ragu kalau aku akan mendapatkannya. Kayak, gak mungkin gak sih aku gak terlalu aktif lomba, aku juga organisasi ya gitu-gitu aja, kok kayaknya gak bakal kepilih gitu loh. Tapi aku selalu selipin di doaku, kalau Tuhan, aku butuh ini, tapi aku tahu aku kurang layak. Berikanlah beasiswa ini kepada orang yang benar-benar membutuhkan, karena aku tahu selama ini Tuhan selalu cukupkan aku. Aku selalu doa kayak gitu. Terus yang boomnya adalah Tuhan kasih gitu loh. Tapi terlepas dari itu, aku percaya itu adalah doa orang tuaku setiap pagi, doa orang tuaku setiap malam, di mana mereka gak pernah ngeluh sama sekali buat membiayakan aku dan saudara-saudaraku. Fun fact-nya juga, waktu aku mulai kuliah, itu abangku di tingkat akhir. Pasti mungkin teman-teman di sini tahu kan, biaya mahasiswa tingkat akhir itu mahal, mulai dari nyusun skripsi, vitamin-vitamin karena dia sakit kejar-kejar dosen, gitu kan. Jadi emang di situ titik yang rendah banget, titik aku sering nangis sendirian. Apalagi di sini aku bilang tadi aku gak punya keluarga, tapi aku bersyukur banget Tuhan kasih aku teman-teman, Tuhan kasih aku komunitas supaya aku gak sendirian. Setiap aku ngerasa kecewa, setiap aku ngerasa sedih, pasti akan ada selalu temanku yang follow up kabarku. Pasti akan ada yang nanyain, Jess masih nangis? Jess, aku butuh ke kamarmu? Atau sekadar ngantarin jus, sekadar ngantarin donat. Dan setiap aku sakit, ditanyain, Jess udah minum obat? Kadang juga mereka ketemuin aku di kamarku kalau aku sakitnya itu berhari-hari. Jadi aku mau sampaikan ke teman-teman semua, kalau Tuhan itu baik banget, Tuhan itu gak akan pernah tinggalin kita. Tuhan itu kasih pencobaan untuk mengubahkan hati kita. Tuhan mau ajarin suatu hal yang baru. Nah, satu ayat yang aku selalu pegang dalam hidup aku adalah Matius 6 ayat 25. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kalian pernah dengar lagu rohani, Tuhan pelihara burung-burung di udara. Masa kita enggak? Dan itu yang bikin aku selalu melangkah maju, demi langkah terus maju. Karena aku percaya, aku dipelihara Tuhan, aku disayangi Tuhan, dan begitu banyak kasih-Nya yang ada dalam hidupku. Aku gak akan bisa lupakan. Terus, setiap masalah itu pasti berlalu, setiap pergumulan pasti berlalu. Ya udah, hari ini aku nangis, besok aku ketawa. Hari ini aku kecewa, besok aku bangga. Akan ada selalu titik-titik seperti itu ya kan? Jadi, teman-teman juga harus ingat, seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 34, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita cukup jalanin semuanya dalam hidup ini, mau susah, senang, kecewa, sedih, Tuhan pasti tolong. Tuhan izinkan setiap masalah, setiap pergumulan terjadi untuk menunjukkan kasih-Nya. Jadi ketika teman-teman di sini mungkin lagi ada yang mengalami pergumulan, penderitaan, percaya Tuhan akan selalu peluk kamu, Tuhan akan selalu gandeng kamu. Tuhan mau kasih tunjuk kalau
kamu berharga. Tuhan mau tolong kamu, Tuhan mau nyatakan segala kemuliaannya kepadamu. Jangan pernah hilang harapan, karena serahkanlah harapanmu sepenuhnya ke dalam Tuhan. Jadi, buat respon dari Iman hari ini, aku mau ngajak teman-teman semua dibantu sama pelapar buat menyanyikan satu lagu pujian yang selalu menguatkan aku setiap aku ada dalam kesusahan. Terima kasih karena mau dengar kesaksian aku. Tuhan Yesus memberkati. Semoga dari kesaksian Jessica itu bisa menguatkan hati kita semua untuk lebih percaya sama Tuhan dan sesuai dengan judul tema dari ibadah minggu kita pada hari ini. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil mengangkat satu lagu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. You
Selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Kepada Jessica dipersilakan. Shalom teman-teman semua. Karena aku tadi udah perkenalan, ya udah sekarang gak usah perkenalan lagi ya. Jadi, warta Jemaat kita Minggu 25 Mei 2025. Hari ini kita telah mengadakan kebaktian ibadah minggu dengan tema Iman dalam penderitaan, ada tujuan di balik proses yang menyengsarakan. Diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 5. Dan hari ini jumlah jemaat PMK Telu yang hadir yaitu 58 perempuan dan 48 laki-laki. Tepuk tangan guys. Kalau boleh minggu depan itu diajak lagi teman-temannya ya, supaya kita lebih ramai ibadah di Telkom University. Minggu depan tanggal 1 Juni seperti biasa kita akan masuk ibadah minggu jam 10 tepat. Open gate dari 9.30. Dan minggu depan yang melayani adalah PMK TAS. Dimohon untuk mempersiapkan segala petugas pelatar untuk ibadah minggu depan. Bagi jemaat yang belum absensi, QR absen akan kami tampilkan setelah doa berkat. Bagi yang mengambil mata kuliah agama, wajib mengikuti ibadah minggu sebagai syarat absensi kehadiran. Ada informasi terbaru, yaitu perekrutan terbuka untuk anggota divisi MPV dan logistik serta ketua divisi Danus PMK Pusat. Pendaftarannya terakhir hari ini, tanggal 25 Mei 2025. Jadi bagi teman-teman yang terpanggil tapi belum mendaftar, silakan langsung daftar aja ya. Kalian juga boleh scan QR code yang tertera di layar. Untuk informasi-informasi berikutnya, kalian boleh pantau aja terus Instagram @telkom_university. Juga dari panitia PPA sedang mengadakan danusan di pintu keluar. Jadi nanti teman-teman, kita bantu yang teman-teman PPA kita untuk melancarkan kegiatannya. Kita berkontribusi dengan memberi danusannya. Nanti kalau teman-teman turun, dekat pintu keluar ada danusan mereka. Warta keuangan akan ditampilkan di slide. Berikut warta keuangan kita, tanggal 18 Mei 2025. Saldo tanggal 18 Mei itu ada Rp3.851.388. Kantong persembahan yang masuk itu Rp176.900 dan dari QRIS Rp552.000. Kemudian total pemasukannya itu sama dengan Rp728.900. Untuk pengeluarannya ada cleaning service dan untuk ibadah minggu membantu dana untuk PPA. Cleaning service itu Rp300.000, PPA itu Rp500.000, jadi total pengeluarannya itu Rp800.000. Untuk sisa saldo dari total pemasukan di 18 Mei dikurang pengeluaran selama 1 minggu ini sama dengan minus Rp71.100. Namun karena saldo awalnya Rp3.851.388, maka total saldo keseluruhan sekarang Rp3.780.288. Dan semua uang yang keluar untuk persembahan ibadah minggu itu untuk membantu menyukseskan segala perayaan ibadah minggu. Jadi teman-teman, terima kasih banyak udah ngasih persembahan melalui QR, baik itu kan persembahan juga. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Aku balikin ke Bunda. Terima kasih Jessica untuk pembacaan wartanya. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan seperti biasa Mars PMK, lagu rumah kita.
kita akan nyanyikan dengan semangat.
untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Kristus. Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih karena kami percaya Tuhan akan menolong kami memakai kembali persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan juga mendengarkan kami ketika kami bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami, doa Bapa kami yang di surga. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa Surgawi dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama duduk kembali dan mari